Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi di bab keanekaragaman hayati. Namun sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya, Bapak akan mengingatkan kembali atau mengulas kembali materi sebelumnya. Masih ingat nggak? Tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Ya, Bapak sudah kasih kata kuncinya? Ya, kata kuncinya itu adalah gesek. G-nya itu adalah gen, S-nya itu adalah spesies, X-nya itu adalah ekosistem. Untuk yang gen ini, contohnya ada mawar warna merah dan juga mawar warna putih. Untuk yang spesies ini, contohnya ada harimau, singa, dan juga kucing. Untuk yang ekosistem ini, contohnya ada rawa dan juga laut. Bapak kasih video pada pertemuan minggu kemarin untuk mengulas materinya. Nah, ini sudah ada peta Indonesia. Kita bagi menjadi 3. Nah, kata kuncinya apa, Pak? Di sini siapa yang suka nonton Korea? Siapa yang suka opa-opa Korea? Siapa? Ayo. Nah, kata kuncinya adalah opa. O, P, dan A. O-nya adalah oriental, P-nya adalah peralihan, A-nya adalah australis. Bapak ulangi. O-nya oriental, P-nya peralihan, dan A-nya adalah australis. Kita perbesar petanya. Sudah ada? Nah, yang oriental ini adalah daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, contohnya ada di sini hewan-hewannya, ada mamalia bertubuh besar. Contohnya apa? Ada gajah, harimau, kera, orangutan. Yang peralihan daerahnya ada Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hewannya ada apa? Ada anoa, ada komodo, ada tapir. Sedangkan untuk yang australis, contoh hewannya ada hewan berkantung. Contohnya adalah kanguru, terus walabi. Nah, selain hewan berkantung juga di sini ada ciri khasnya, yaitu burung yang eye-catching, yang warnanya benar-benar wow banget, yang burung-burung enak dilihat. Nah, contohnya ada burung cendrawasih, ada burung kasuari. Kalian baca dulu sebentar. Baik, kalian sudah membacanya. Ini sudah dibagi menjadi 3 wilayah. Ada garis-garisnya juga. Garis-garisnya ada namanya nggak? Ada dong. Namanya antara garis oriental dan peralihan itu namanya disebut garis Wallace. Sedangkan pada garis peralihan dan australis disebutnya adalah Weber. Nih, kalian baca lagi. Nah, kalau kalian lupa atau bingung, Kak, mana dulu nih? Wallace dulu apa Weber dulu? Ingat kata kuncinya, A sama E duluan mana? Ingatnya alfabet, berarti Wallace dulu baru Weber. Oke? Oke, nah itu merupakan persebaran wilayah di Indonesia. Bagaimana yang di dunia? Yang di dunia ini nih, Bapak lihat. Nah, untuk persebaran fauna di dunia ini dibagi juga oleh garis Wallace. Ada 6. Yang pertama ada Paleartik. Yang kedua ada Neartik. Yang ketiga ada Neotropik. Yang keempat ada Ethiopian. Yang kelima ada Oriental. Yang keenam ada Australis. Yang pertama ini wilayahnya ada Eropa, Asia, Rusia, dan sebagian Afrika Utara. Contoh hewannya ada beruang kutub dan juga panda. Yang nomor 2, Neartik, itu wilayahnya Amerika Utara dan Amerika Serikat. Contoh hewannya ada kalkun,
ada burung biru. Yang ketiga ini neotropik atau tropis. Wilayahnya adalah Amerika Selatan. Hewannya ada apa aja, Pak? Ada ikan piranha, ada anaconda, ada blue tristrik. Untuk yang keempat ada Ethiopian. Wilayahnya yang mana? Wilayahnya ada di Afrika dan Madagaskar. Contoh hewannya ada unta, ada burung unta, dan juga zebra. Yang kelima itu adalah Asia Tenggara. Contoh hewannya ada gajah, harimau, dan simpanse. Yang keenam ada Australis. Wilayahnya ada Australia dan Indonesia. Contoh hewannya ada cendrawasih dan juga kanguru, ada juga walabi. Coba kalian baca dulu. Baik, kalian sudah membacanya. Sekarang kita lanjut ke penyebaran flora. Untuk penyebaran flora ini ada yang disebut dengan penyebaran flora Malaysiana. Negaranya mana saja, Pak? Ada di negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan juga Lomon. Good. Nah, untuk di negara Indonesia kita ini yang paling terkenal floranya ada apa? Ya, betul. Ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini ada di Bengkulu, sedangkan di Pulau Jawa ada mahoni dan juga jati. Di Papua ada bunga irian dan juga matoa. Ini ada. Selanjutnya baca dulu sebentar. Kita lanjut ke konservasi atau pelestarian. Nah, konservasi atau pelestarian ini dibagi menjadi dua. Ada in situ dan juga ex situ. Yang in situ ini artinya berarti di dalam habitatnya, sedangkan ex situ berarti di luar habitatnya. Nah, in situ ini contohnya ada suaka marga satwa dan juga cabai alam misalnya. Sedangkan untuk ex situ ini berarti contohnya ada kebun-kebunan, biasanya ada kebun raya, kebun binatang, ya kan? Nah, itu merupakan pelestarian keanekaragaman hayati. Itu ada dua, ada in situ dan juga ex situ. In situ ini adalah di dalam habitatnya, sedangkan ex situ ini adalah di luar habitatnya. Lalu, hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan peningkatan keanekaragaman hayati? Nah, ini ada 5. Yang pertama itu adalah pemuliaan tanaman, yaitu membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang agar mendapat variasi baru. Yang kedua ada revitalisasi atau penghijauan. Yang ketiga adalah penanaman taman kota. Yang keempat adalah penanaman pohon dengan cara sistem tebang pilih dan ditanam kembali. Yang kelima adalah pelestarian secara in situ dan juga ex situ. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati adalah yang pertama itu ada perusakan atau pemusnahan suatu habitat. Contohnya ada jika terumbu karang ini habis atau musnah, maka tidak ada lagi tempat untuk ikan-ikan kecil yang bermuara di sana. Yang kedua adalah masuknya hewan atau tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian terlebih dahulu. Hal ini bisa saja terjadi hewan yang baru masuk ke dalam habitat baru tersebut adalah pemangsa bagi hewan yang sudah ada di habitat tersebut, atau tumbuhan yang baru masuk ini merupakan hama bagi tumbuhan yang sudah ada di habitatnya tersebut. Nah, selanjutnya adalah penggunaan hewan atau tumbuhan secara berlebihan. Hal ini biasanya terjadi pada hutan yang diambil kayunya saja untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya adalah terjadinya pencemaran lingkungan pada suatu ekosistem dan perubahan iklim global.
atau pemanasan bumi. Kelima adalah berkembangnya industri pertanian, perhutanan, serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Hal ini terjadi karena berkembangnya teknologi atau bioteknologi di Indonesia atau di seluruh dunia. Oke, nah Bapak kasih tabel dulu. Berikut ini tabel kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Bisa kalian lihat dan pahami. Baik, sekian dulu pertemuan dari Bapak pada pertemuan kali ini. Semoga materinya dapat dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.